kendaraan petugas dipepet, lalu kemudian diserang dengan menggunakan senjata api. Fitnah, dan ini fitnah luar biasa, pemutarbalikan fakta dengan menyebutkan bahwa laskar yang lebih dahulu menyerang dan melakukan penembakan. Rintihan dari salah satu laskar kita yang ditembak, itu artinya apa? Itu artinya laskar kami dibawa ke satu tempat dan dibantai di tempat itu. Jadi perangnya itu bukan di perang bukti, tapi perangnya itu di manipulasi data, perangnya itu perang pembentukan opini, mengarahkan opini, segala macam gitu loh. Munarman dan teman-temannya menggunakan rumus pokok E. Oh tidak, kita pakai fakta, Pak Kiki. Lah, faktanya adalah kita tunggu aja di pengadilan nanti. Anda mau ngomong apa kalau ada rekamannya? CCTV masih dikumpulkan oleh penyidik. Rangkaian dari mulai CCTV yang ada di sana, memang ada 3 rangkaian server yang ada, dan sampai dengan di Jalan Cikampek, ini masih dikumpulkan oleh penyidik untuk dilakukan ekstrak. Sudah melakukan bukti yang ada bahwa senjata api itu adalah pemilikannya adalah pelaku yang melakukan penyerangan. Fitnah besar kalau laskar kita disebut membawa senjata api dan tembak menembak. Fitnah itu. Ini semalam 2 orang meninggal. 2 apa 6 Kang? Katanya ada 6. Saya yang dengar sih 2 orang. 2 orang. Tapi saya nggak lihat kejadiannya langsung karena nggak berani. Mewaspadai ancaman baru setelah tewasnya 6 laskar khusus FPI. Organisasi bajingan. Tulis saja bajingan, pasar ragu-ragu. Usai tewasnya 6 orang pengikut Rizik Syihab yang tembak polisi pada Senin dini hari, membuat konflik antara aparat dengan FPI semakin memanas. Ditambah dengan narasi kontra yang dilancarkan oleh pihak FPI untuk membantah pernyataan pihak aparat atas insiden yang menewaskan ke-6 anggotanya. Jadi fitnah, dan ini fitnah luar biasa, pemutarbalikan fakta dengan menyebutkan bahwa laskar yang lebih dahulu menyerang dan melakukan penembakan. Terkait dengan hal tersebut, setidaknya ada 2 hal yang perlu diwaspadai, yakni serangan fisik dalam bentuk kekerasan dan propaganda untuk memanipulasi opini rakyat. Jika selama ini FPI diketahui sering melakukan intimidasi dengan ujaran-ujaran kebencian dan kata-kata kasar, maka insiden tersebut telah menandakan jika kelompok pengikut Rizik ini tak segan-segan untuk melakukan tindak kekerasan. Ini langsung dari kediaman Mahfud MD yang berada di Kota Pamekasan. Rumah ibunda Pak Mahfud MD akan dibakar kalau Habib Rizik sampai diproses hukum. Oleh karena itu, Kapolri Idham Aziz pun memerintahkan anggotanya untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan. Salah satunya menggunakan helm dan rompi anti peluru. Selain serangan fisik, yang perlu diwaspadai adalah propaganda untuk memanipulasi opini, mencermati kontra narasi yang bergulir liar di media. Hal itu tentu akan memberi panggung kepada Rizik dan pengikutnya, sehingga propaganda mereka akan leluasa menjalar ke tengah masyarakat. Mau presiden, mau menteri, mau para jenderal TNI dan Polri, hati-hati kalian. Tapi kalau sudah ditawarkan kedamaian, ditawarkan dialog, ditawarkan rekonsiliasi, mereka ternyata congkak, angkuh, sombong, merasa paling besar, merasa paling kuat. Demi Allah, habaib ulama dan umat Islam tidak akan pernah mundur jihad untuk melawan kezaliman saudara. Takbir. Apabila hal itu terus dibiarkan, tentu akan menimbulkan gesekan yang lebih dalam di masyarakat. Seperti yang terjadi di Makassar, di mana para pendemo penolak Habib Rizik diserang oleh kelompok yang diduga anggota FPI. Yang bertarung, para juga jual Makassar. Woi. Inilah yang mengakibatkan kalau ini dibiarkan terus-menerus, ini nanti akan terjadi tabrakan antar masyarakat, antara sipil. Ya bisa jadi civil war ya kalau dibiarin. Tidak hanya itu, persinggungan propaganda yang liar juga akan menyediakan ruang bagi tindakan-tindakan yang mengancam keamanan masyarakat dan negara.
Bocah yang mukul. Mukul bocah itu. Berdarah, Pak. Berdarah, Pak. Itu. Berdarah, Pak. Berdarah. Hayya 'alal jihad. Hayya 'alal jihad. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar. Allahu akbar. Sehingga tidak menutup kemungkinan ada pihak-pihak yang akan memanfaatkan dan menunggangi situasi panas antara Habib Rizik beserta pengikutnya dengan aparat untuk menyerang pemerintah. Ini hanya pemeriksaan selayaknya bagaimana penanganan perkara pidana. Surat panggilan kepada Bapak Muhammad Rizik Syihab sudah diberikan kepada pihak keluarga juga. Jika melihat lagi ke belakang, tewasnya 6 anggota FPI ini bisa dikatakan buah dari arogansi dan keegoisan Habib Rizik yang tidak mau mematuhi hukum. Andai saja sejak awal Habib Rizik dapat mematuhi hukum, mau untuk diperiksa oleh tim penyidik, mungkin insiden tersebut tidak akan terjadi. Atau memang ini sudah menjadi takdir Sang Maha Pencipta. Kami meminta sekali lagi kepada masyarakat luas, siapapun itu, untuk kooperatif sehingga penanganan COVID-19 berhasil. Atas sikap Habib Rizik yang selalu menghindar dari penyelidikan hukum, maka timbul pertanyaan apa yang ditakutkan oleh Imam Besar FPI ini terhadap penyelidikan yang akan dilakukan kepadanya kalau memang dirinya tidak merasa bersalah. Pemerintah akan melakukan langkah dan tindakan tegas bagi siapapun yang melanggar ketentuan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Seperti diketahui, dalam menghadapi sikap arogansi Habib Rizik dan para pengikutnya, pihak aparat sudah berusaha untuk menegakkan hukum dengan cara-cara yang benar. Akan tetapi, baik Habib Rizik maupun pengikutnya seperti mempunyai aturan main sendiri. Sehingga ketika diberlakukan hukum negara, mereka melawan dan merasa bahwa tindakan aparat negara melanggar hak asasi mereka. Kita udah mulai dari persuasif. Saya punya SOP yang saya buat di ruangan ini. Menangani orang kerumunan, satu persuasif. Persuasif itu diberitahu. Yang kedua administratif. Kalau administratif, loh kok masih terus? Masuk ke ultimum remediumnya, pidana. Dalam hal ini, tindakan cepat aparat akan sangat dibutuhkan. Semakin cepat kasus yang melibatkan Habib Rizik ditangani, semakin mudah juga untuk mengendalikan potensi munculnya respon-respon di luar batas. Dan semakin tegas aparat menanganinya, semakin bisa diwaspadai kemungkinan ancaman-ancaman lain yang menyertai. Apabila saudara MRS tidak memenuhi panggilan, kami, tim penyidik, akan melakukan langkah-langkah penegakan hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.